Pernahkah sahabat membayangkan ada seorang hamba Allah yang misterius, yang hidup dari zaman ke zaman, yang tak pernah menua, tak pernah wafat, dan hanya terlihat oleh orang-orang tertentu saja? Dialah Nabi Khidir. Namanya tak asing, tapi kisahnya penuh rahasia. Lalu siapa manusia yang bisa menjumpai beliau? Apa amalan mereka? Dan kenapa hanya mereka yang terpilih? Ini bukan dongeng, ini adalah kisah nyata yang disebut oleh para ulama dan dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis. Jika engkau termasuk yang mendambakan pertemuan dengan wali agung ini, maka dengarkan dan simak baik-baik sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah yang jarang diketahui, yaitu tentang siapa golongan manusia yang kerap dijumpai oleh Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir adalah sosok misterius yang disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Dialah yang menjadi guru dari Nabi Musa dalam sebuah perjalanan yang menguji kesabaran dan ilmu. Namun para ulama dari generasi ke generasi menyampaikan bahwa Nabi Khidir masih hidup, dan lebih dari itu, beliau masih kerap menampakkan diri, namun hanya kepada orang-orang pilihan. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah golongan yang hatinya bersih, ibadahnya tersembunyi, dan amalnya tulus semata-mata karena Allah. Dan siapa mereka? Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten yang bermanfaat dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita bahas. Inilah 5 golongan manusia yang sering dijumpai oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Golongan yang pertama, mereka yang hatinya lembut dan penuh kasih. Pernah suatu ketika dalam riwayat hikmah, ada seorang tua renta yang setiap harinya menyuapi anak-anak yatim dengan tangannya sendiri. Tak lama datang seseorang yang asing membantu dan memeluknya. Orang itu kemudian menghilang. Dalam mimpinya malam itu, orang tua renta itu diberi kabar, "Engkau telah dijumpai oleh hambaku, yaitu Nabi Khidir." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda dijumpai oleh Nabi Khidir bukan selalu dalam wujud nyata saja. Kadang lewat mimpi, kadang lewat pertolongan yang tak disangka, atau ilham yang begitu dalam maknanya. Golongan yang kedua adalah mereka yang berbakti luar biasa kepada orang tua. Dalam kisah Musa dan Khidir disebutkan seorang anak yang orang tuanya adalah orang soleh. Maka Allah kirim Nabi Khidir untuk menjaga harta anak itu. Ini pelajaran besar bahwa kebaikan orang tua bisa mendatangkan rahmat besar dari Allah, bahkan lewat perantara seperti Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian golongan yang ketiga, mereka yang ikhlas beribadah di malam hari. Ulama besar Imam Suyuti meriwayatkan bahwa Nabi Khidir sering menjumpai hamba Allah yang bangun di sepertiga malam, sholat dengan khusyuk, menangis dalam doa, dan tak pernah menceritakan amalnya kepada siapapun. Mereka tak kenal di bumi, tapi masyhur di langit. Nabi Khidir menurut beberapa ulama mengunjungi mereka untuk memberi ilham, menguatkan hati, atau bahkan memberi kabar gembira akan husnul khotimah. Golongan yang keempat, mereka yang dermawan dalam diam. Ulama-ulama tasawuf seperti Imam Abdul Qadir Al-Jailani menyebut bahwa
Banyak wali yang tak dikenal manusia, namun Allah mengutus Nabi Khidir untuk menyapa mereka. Mereka memberi tanpa diketahui tangan kirinya. Mereka menolong tanpa menunggu pujian. Dan golongan yang kelima adalah mereka yang menjaga lisannya dari ghibah dan fitnah. Dunia ini penuh kebisingan, namun mereka diam. Mereka lebih memilih tafakur daripada berbicara sia-sia. Mereka tak sibuk menyalahkan orang lain, tapi sibuk memperbaiki diri. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita siap menjadi golongan manusia yang dijumpai oleh Nabi Khidir? Bukan karena kita ingin bertemu sosok mulia itu, tapi karena kita ingin menjadi hamba Allah yang bersih, tulus, dan ikhlas dalam segala amal. Tak usah sibuk mencari Nabi Khidir, cukuplah sibukkan diri menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Jika Allah ridho, maka Nabi Khidir pun bisa saja mendatangimu. Tapi jika hanya ingin pertemuan tanpa memperbaiki diri, maka itu sekedar mimpi yang tak bermakna. Mari kita jaga malam dengan tahajud, jaga lisan dari cela, dan jaga hati dari ria. Siapa tahu, dalam sunyinya malam, dalam khusyuknya doa, seorang hamba Allah bernama Nabi Khidir tengah memperhatikanmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan manusia yang dicintai olehnya, yang bersih hatinya, kuat ibadahnya, dan istiqomah di jalan kebaikan. Jika kita tak bisa menjumpai Nabi Khidir, maka setidaknya kita menjadi hamba yang pantas untuk dijumpai. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.